Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semua. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini saya akan mau berbagi renungan firman Tuhan bagi kita semua yang menjadi pendengar yang setia dan diberkati Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 bagian A. Di sana dikatakan, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah apa keputusan kita. Dari ayat kita baca ini kita disodorkan dengan pilihan. Dikatakan, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Jadi yang meyakini, mengimani bahwa dia Allah yang berkuasa, ikuti. Tapi ada juga di sini dikatakan, dan kalau Baal, ikuti dia. Artinya, kalau pilihanmu ke Baal, engkau yakin ke Baal, ikuti dia. Nah, itu maksudnya. Nah, banyak orang ada di lembah penentuan di setiap kehidupan. Kita membuat keputusan yang akan mengaruhi takdir dan jalan hidup kita. Setiap pilihan kita sangat penting karena takdir hidup ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang kita buat. Nah, saudara-saudara, apakah kita memilih hidup atau kematian? Itu keputusan kita. Tidak ada pilihan netral di tengah-tengah. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20. Nah, saudara-saudara, mari sukarela membuat keputusan hidup bagi Tuhan dan berjalan bersamanya, senantiasa serta melayani Dia. Jadi, mari kita buat satu keputusan hidup bagi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Selagi kita punya kesempatan, kita akan mengikuti keputusan Yosua. Ya. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini keputusan. Keputusan Yosua adalah keputusan yang tidak salah. Mari saudara-saudara, buatlah keputusan berbalik dan dari kejahatan. Hari-hari ini mungkin keputusan kita salah. Ya, keputusan kita berlawanan dengan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, buatlah keputusan berbalik dari kejahatan.
tinggalkan kejahatan, tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya. Setelah kita berbalik, maka kita mengutamakan Tuhan dengan kehendak-Nya. Dan adalah keputusan yang benar, dan kita akan melihat kehidupan. Beberapa orang takut membuat keputusan karena takut salah, nggak enak. Kan dia temen gua dari kecil, kan dia tetangga yang baik. Nggak enak buat keputusan. Nah, saudara-saudara, dalam kita harus punya keberanian. Kalau kita lihat itu salah, kita harus berani buat keputusan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Karena kita sudah baca tadi, ada kehidupan. Nah, kehidupan ini bukan 1-2 tahun, selama-lamanya. Keputusan dan pilihan kita pasti benar jika memiliki kehidupan atau mengikuti Tuhan dan melayaninya. Sekali lagi, keputusan dan pilihan kita pasti benar jika memilih mengikuti Tuhan dan melayaninya, mengikuti firman-Nya. Di satu sisi engkau mungkin sibuk dengan karir, pekerjaan, tidak salah. Dan saya percaya Tuhan memberkati karir dan pekerjaan. Tapi jangan keputusan kita ini berubah. Karena saya sudah diberkati, karena saya sudah sukses. Nah, nanti aja deh untuk ke Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan, kita ambil untuk keinginan daging. Milik Tuhan kita ambil, karena itu kan hak saya. Nah, Roh Kudus akan menyertai dan memberikan hikmat. Dia berjanji, kalau kita baca itu di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Dia berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang akan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita baca ayat 1-3 ini untuk membuat orang lain memahami firman Allah. Maka pemazmur menganalogikan orang yang ada di dalam Tuhan seperti pohon yang tertanam. Ya, tertanam ya saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam seperti pohon tertanam di tepi aliran air. Jadi pohon itu ada sumber. Sama dengan kita, sumber kita dari Tuhan. Memang kita belajar, ya, kita buang biaya untuk kita memiliki pendidikan yang baik. Tapi segala sesuatu ada dalam otoritas Tuhan. Dia yang mengendalikan. Itu sebabnya saudara-saudara, buatlah keputusan yang tidak menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Sehingga keputusan kita di dalam Tuhan tidak pernah salah. Tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bertindaklah, ulurkan tangan, menolong orang lain. Jadilah berkat, layani Allah dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.